Halo Crestubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Bisnis waralaba atau franchise di Indonesia telah menjamur dan berkembang. Perkembangan ini mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik sekaligus menjanjikan. Salah satu dari yang berkembang pesat adalah bisnis minimarket. Silahkan disimak dulu ya. Kita ambil contoh aja Alfamart dan Indomaret. Kedua minimarket ini memang bersaing ketat. Keduanya harus bersaing membuka gerai bahkan hingga ke kota-kota kecil. Alfamart dan Indomaret memang sedang menikmati kejayaannya sebagai penguasa pasar minimarket di Indonesia. Jika memang tidak memberikan dampak positif terhadap penjualan dan pemasukan, tentu mereka tidak akan jadi sebesar ini. Kita ambil contoh Indomaret yang memiliki 18.708 gerai hingga April 2021 yang mengungguli Alfamart. Rinciannya 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Crestopper pun bisa untuk memiliki gerai minimarket sendiri. Prospek bisnisnya juga sangat menjanjikan karena modal hingga tingkat kegagalannya tidak terlalu besar. Jadi sangat cocok untuk memutarkan kembali uang Crestoppers. Tapi berapa sih modal yang dibutuhin untuk bisa mulai bisnis franchise ini? Oke, kita mulai ya. Franchise fee untuk 5 tahun sebesar 36 juta rupiah. Promosi dan persiapan toko pembukaan toko sebesar 9.500.000 rupiah. Renovasi dan tambah daya listrik sebesar 170.500.000 rupiah. Peralatan elektronik dan non elektronik sebesar 178 juta rupiah. Maka dari keseluruhan itu modal awal untuk investasi sejumlah 394 juta rupiah dengan catatan untuk estimasi biaya renovasi bangunan ruko. Apabila bukan ruko, maka akan ada penyesuaian biaya renovasi dan jumlah modal awal tadi. Juga belum termasuk dengan sewa bangunan dan pegawai. Indomaret juga menerapkan sistem lain yaitu pengalihan kepemilikan gerai Indomaret yang sudah beroperasi dengan total investasi mulai dari 700 jutaan dengan catatan sudah termasuk sewa bangunan selama 5 tahun. Maka jika Crestoppers memilih untuk menginvestasikan uang di sistem yang pertama yaitu membuka gerai sendiri dari awal dengan asumsi membuka gerai di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, maka dana awal sebagai modal yang harus Crestoppers keluarkan beserta sewa ruko selama 1 tahun adalah sebesar 394 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah sama dengan 594 juta rupiah. Biaya sewa ruko juga bisa sangat beragam, tergantung lokasi dan koneksi. Makanya ya, pinter-pinter aja cari sewaan ruko. Pihak Indomaret juga menerapkan biaya royalti 0% untuk omset per bulan di bawah 175 juta rupiah. Kemudian hanya 2% untuk omset antara 175 juta sampai 200 juta rupiah. Kemudian 3% untuk omset senilai 200 juta sampai 225 juta rupiah dan 4% untuk omset lebih dari 225 juta rupiah. Jadi gratis royalty fee hingga penjualan di angka 175 juta ke atas. Perhitungan-perhitungan tadi bukan berarti pengeluaran Crestoppers berhenti di angka 594 juta rupiah ya. Jangan lupa, masih ada karyawan yang harus digaji, belum lagi listrik dan barang jualan. Kita asumsikan saja budget maksimal belanja barang senilai 100 juta rupiah, lalu mempekerjakan pramuniaga dengan gaji 2,5 juta rupiah sebanyak 4 orang, dan kasir dengan gaji 4 juta rupiah sebanyak 2 orang. Maka perhitungannya adalah modal awal dan sewa toko itu sebesar 594 juta rupiah. Lalu gaji pramuniaga 4 orang dikali 2,5 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Terus gaji kasir 2 orang masing-masing 4 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Biaya listrik 2 juta rupiah. Budget maksimal barang jualan 100 juta rupiah. Maka kira-kira Crestoppers harus menyiapkan dana senilai 714 juta rupiah. Modal segede itu kira-kira untungnya berapa ya? Berdasarkan estimasi para pelaku bisnis yang menjalankan bisnis ini, baik yang modal hanya dalam kurun waktu 3-5 tahun, pihak Indomaret sendiri menargetkan bahwa perharinya para pelaku bisnis
bisa mendapatkan pendapatan sekitar 7-9 juta rupiah per hari untuk gerai yang sudah berjalan. Ya, kita asumsikan pendapatan dalam sehari di angka 5 juta lah ya, karena masih baru. Maka dalam setahun kita bisa meraup keuntungan sebesar 150 juta rupiah dan tidak dikurangi presentasi royalti karena omset kita kurang dari 175 juta rupiah. Oke, coba kita hitung ya. Misalnya pendapatan sebulan itu 150 juta rupiah. Terus gaji pramuniaga 4 orang masing-masing 2,5 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Terus gaji kasir 2 orang kali 4 juta rupiah yaitu 8 juta rupiah. Biaya listrik 2 juta rupiah. Terus budget maksimal barang jualan itu 100 juta rupiah. Maka kira-kira keuntungan dalam sebulan itu senilai 30 juta rupiah. Ketika Crash Troopers berinvestasi dengan berbisnis minimarket, lama waktu kembali modal juga jadi soal kan? Dengan perubahan gaya hidup dan peluang pasar potensial, payback bisnis minimarket bisa terjadi dalam 24-45 bulan jika melihat angka keuntungan yang tadi kita hitung. Data ini merujuk pada pengalaman waralaba Indomaret dengan nilai investasi sebesar 300-700 juta rupiah, termasuk franchise fee dan royalty fee, di luar sewa properti atau gedung untuk toko. Belum lagi jika ada peningkatan penjualan dengan menerapkan strategi keren yang akan meningkatkan pendapatan sebulan, maka kemungkinan waktu balik modalnya akan lebih cepat lagi. Ya, pinter-pinter kalian aja belajar membaca potensi pasar di daerah itu. Lalu pertanyaan nih, gimana kalau kita gagal? Nah loh, apalagi kalau Crash Troopers baru pertama kali bisnis. Memang banyak faktor kegagalan seperti kurang peminat atau persaingan nyata karena yang kita tahu begitu banyak gerai yang sudah berjalan dan bertaburan di mana-mana. Di samping Indomaret aja ada Alfamart, di belakangnya ada warung sembakonya masyarakat. Nah lo gimana? Tapi dilansir dari website resmi Indomaret, Wiwik Yusuf selaku marketing director mengungkapkan bahwa tingkat kegagalannya hanya 10%, yang artinya dari 100 orang yang berinvestasi hanya 10 orang yang gagal. Ya mudah-mudahan Crash Troopers yang membuka usaha ini termasuk dalam 90 orang itu. Enak kan? Amin gitu loh. Malah enak.